Halo semuanya, ketemu lagi bareng aku dengan konten tutorial. Karena kemarin ada yang request, pada tutorial kali ini kita mau mencoba buat bikin velocity lagi. Kalau dulu kita biasa pakai tambahan aplikasi kayak VSCO sama Smooth Action ya. Pada kali ini kita bakal coba cuman pakai CapCut. Let's see. Pertama-tama tentunya kita harus punya video yang mau kita edit. Ya kalau nggak ada video gimana mau ngedit bang? Di sini aku udah menyiapkan 3 potongan video. Yang pertama itu ada bagian awal, kedua ada emot yang pertama buat gerakan slow-mo sebelum velocity, lalu terakhir ada emot kedua yang mau dibikin jadi gerakan velocity-nya. Selanjutnya bagian yang mau dibikin velocity tadi kita bikin jadi slow-mo dulu. Kita atur kecepatannya jadi 0,1 dan untuk kualitasnya pilih yang better quality biar hasilnya lebih bagus. Sambil nunggu slow-mo-nya jadi, kita ada mau nunjukin sesuatu nih, simak sebentar ya. Jadi kita mau nawarin commission. Ada apa aja? Let's see. Yang pertama ada GPR commission untuk OC, anime atau game karakter, avatar dan lain-lain. Beberapa jenis yang bisa kamu pilih yaitu close up, medium shoot, hingga full body. Dan kamu juga boleh minta buat dipisah-pisah per body partnya kalau mau. Yang kedua ada 3D art commission untuk iklan, konten edukasi, project animasi, game asset, dan lain-lain. Sebagai 3D generalis, saya mampu untuk mengerjakan bagian-bagian modeling, rigging, animate, hingga rendering. Tipe gaya animasi yang bisa diminta antara lain low poly dan semi realis. Detail dan tanya-tanya kamu bisa kunjungi Instagram atau nomor di bawah ini ya. Sekian, terima kasih. Kalau udah jadi slow-mo-nya kita ekspor dulu. Bang, ini bukannya sama kayak tutorial velocity yang sebelumnya. Saya kira tadi bisa langsung di velocity-in kalau udah di slow-mo. Nah jadi gini teman-teman, sebelumnya aku udah coba buat bikin velocity-nya langsung setelah dibikin slow-mo-nya, namun menurut aku hasilnya tidak lebih baik dari yang ini. Maka dari itu aku memilih buat pakai cara yang lain. Kalau teman-teman mau lihat perbedaannya, pada akhir video nanti kita bisa lihat bareng-bareng. Namun sebelum itu kita simak dulu karena ada bagian yang mungkin belum pernah dibahas di tutorial-tutorial sebelumnya. Kalau udah selesai, kita balik lagi ke projectnya, lalu kita tekan undo sampai muncul lagi klip video yang udah dihapus sebelumnya, dan kita hapus klip yang ini. Selanjutnya kita edit velocity sesuai tanda beat yang ada di lagunya. Cara editnya kayak gini teman-teman. Pertama, potong klip videonya jadi seperti ini. Kita bisa sesuaikan mau seberapa cepat pergerakannya. Misalnya untuk durasi 4,1 detik itu akan menghasilkan kecepatan yang seperti ini. Setelah kita menentukan mau seberapa cepat pergerakannya, lalu kita atur kecepatannya jadi seperti ini. Untuk bagian tanda beat yang posisinya berdekatan kayak gini, kita kurangin lebih sedikit dari durasi yang pertama tadi. Tujuannya biar jaraknya nggak over atau berlebih dari tanda beat berikutnya. Teman-teman terapkan cara ini sampai selesai tanda beat lagunya ya. Nah, sambil nunggu ngeditnya selesai, aku mau memberikan sedikit penjelasan untuk bagian ini. Misalnya untuk durasi 4,1 detik itu akan menghasilkan kecepatan yang seperti ini. Mungkin ada yang belum paham ketika kita mencari durasi yang tepat untuk velocity kita. Teman-teman tahu nggak? Jadi velocity itu adalah teknik mengubah kecepatan video agar bisa mengikuti suatu ketukan atau irama dari backsound yang ada. Jadi simpelnya ada kecepatan pergerakan yang terlihat berbeda pada setiap ketukan irama. Pada saat menentukan seberapa berpengaruhnya kecepatan itu, maka kita harus melihat juga dari video yang mau kita edit. Sebagai contohnya, jika kecepatan suatu video itu 0,1, lalu kita lihat pasti akan terlihat lambat bukan?
Jika kita mengambil panjang sebagian video ini lalu kita ubah kecepatannya jadi 10 kali, maka seolah-olah kecepatannya akan normal untuk sekian milidetik. Nah, maka dari itu, untuk dapat menentukan seberapa cepat velocity itu, kita harus melihat dan mengamati kecepatan video itu sendiri. Dan ada tips untuk memudahkan kita dalam mengedit setelahnya. Kita bisa menggunakan bagian pembatas potongan klip video buat jadi tanda panjang bagian yang mau dipotong itu sudah sesuai. Semoga penjelasan ini membantu ya. Kalau ada pertanyaan lebih silahkan tulis di komentar. Nah, lanjut ke videonya. Untuk bagian tanda bit yang terakhir, teman-teman bisa edit seperti ini biar hasilnya di akhir velocity-nya ada efek kecepatan normalnya lagi. Kalau dirasa udah semua, kita bisa preview setelah diekspor biar lancar pas dilihat hasilnya. Untuk settingan ekspornya, kalian bisa mengikuti rekomendasi ini. Untuk hasil velocity-nya adalah seperti ini. Ngomong-ngomong, maaf untuk suaranya yang putus-putus karena ada hak cipta di lagunya. Kesimpulannya, menurut saya ini udah cukup banget untuk hasil yang baik. Kalau dulu kan biasanya buat bikin hasil yang bagus itu kita harus punya aplikasi tambahan buat bikin slow-mo-nya. Sekarang kita bisa langsung pakai aplikasi ini aja untuk dapat hasil yang terbaik juga. Sampai sini aja untuk konten kali ini. Semoga konten ini membantu kalian dalam membuat editan velocity. Next, kita mau bahas apa lagi nih? Tulis di komentar ya. Stay curious. Dadah.